Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya M. Haidar dari Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Ilmu Marketing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuhan Maulana. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik. Perkenalkan, nama saya Nama Resitorus. Saya dari Ilmu Komunikasi Public Relation. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana berkomunikasi efektif dengan benar. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan diri sendiri pada akhirnya akan meningkatkan hidup kita. Nah, manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi. Interaksi tersebut bisa diwujudkan berupa penyampaian pesan. Proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Ini dikenal sebagai berkomunikasi yang efektif. Nah, komunikasi bisa dilibatkan sebagai pisau bermata dua. Pisau di sisi lain bisa menimbulkan kesepahaman, namun bisa juga menyulut permusuhan. Penting bagi kita untuk bisa mengetahui cara berkomunikasi secara efektif sehingga maksud pesannya tersampaikan dengan baik. Makanya di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana atau apa saja yang penting untuk berkomunikasi efektif. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang bagaimana komunikasi efektif. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap kita atau attitude change. Pada setiap orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasinya. Komunikator dan komunikan terdapat ada persamaannya. Persamaan dalam pengertian, sikap, dan bahasa itu sendiri. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih contoh dari komunikasi efektif. Penetapan kontrak waktu yang jelas adalah contoh komunikasi efektif dalam organisasi. Contohnya kita dalam organisasi, kita bisa mengatakan bahwa saya membutuhkan 10 menit. Kita membutuhkan 10 menit untuk berkomunikasi dengan kalian atau dengan Anda atau dengan teman-teman sekalian. Sehingga komunikasi kita bisa lebih memiliki target. Ada tujuannya, ada target dalam 10 menit itu. Apa yang harus disampaikan? Sehingga komunikasi kita bisa lebih memiliki target. Kontrak waktu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi di dalam organisasi itu sendiri. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar komunikasi efektifnya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar kalau kita berbicara dengan teman-teman kita. 1. Menciptakan suasana. Kita harus menciptakan suasana yang menguntungkan bagi teman kita yang lawan bicara kita. Dan 2. Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan mudah dimengerti, juga mudah dipahami kalau kita lagi berbicara seperti ini. Dan pesan yang disampaikan dapat mengunggah perhatian atau minat di pihak komunikan. Teman-teman, ada juga loh cara berkomunikasi yang efektif itu. 1. Melakukan komunikasi tatap muka. Kita komunikasinya tatap muka lebih enak, lebih bisa dimengerti, bisa dipahami, dan memberikan informasi yang jelas. Kita memberikan informasi yang jelas kepada teman lawan bicara kita dan mengkombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Mendengarkan dengan aktif. Kita mendengarkan teman kita yang sedang berbicara kepada kita. Jadi kita bisa menyarankan apa yang perlu kita saring, apa yang kita perlu kita katakan kepada lawan bicara kita, dan mengajukan pertanyaan. Kalau kita belum mengerti atau belum dapat kita pahami, kita dapat bertanya, aktif dalam bertanya, dan melakukan diplomasi, menghindari gosip dan topik kontroversial di tempat kita kerja. Jadi kita di sini nggak perlu itu mendengarkan gosip yang tidak penting, dan kita juga menghindari topik kontroversial di tempat kerja atau di tempat kita berada. Terus mengontrol emosi, juga kita harus mengontrol emosi kita. Kita harus berbicara dengan baik kepada lawan bicara kita. Jadi kita mengontrol emosi kita dan kita bisa mengendalikan
semua perkataan-perkataan yang tidak baik kepada teman-teman kita. Akan dilanjutkan oleh teman-teman saya supaya teman-teman sekalian bisa semakin mengerti tentang berkomunikasi dengan efektif. Sekarang saya akan membahas tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan kepada si penerima pesan. Hakikat komunikasi itu pada dasarnya adalah sebuah proses penyampaian isi pikiran atau isi perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas teknik komunikasi yang efektif. Teknik yang baik dan benar untuk menciptakan komunikasi yang efektif di dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini udah menjadi hal yang paling mudah untuk dilakukan setiap saat. Banyak banget macam-macam media komunikasi seperti handphone atau media sosial yang diciptakan untuk mempermudah komunikasi. Karena fungsi media komunikasi juga terus berkembang agar setiap orang semakin mudah untuk bertukar informasi dan berkomunikasi. Berikut ada beberapa tips untuk komunikasi agar berjalan lebih efektif. Yang pertama ada berbicaralah secara antusias. Karena saat komunikasi kalian sedang berlangsung, agar lawan bicara kalian itu merasakan bahwa kalian itu peduli dan mendengarkan setiap perkataan mereka. Nah, akibatnya mereka akan lebih terbuka kepada kamu karena percaya diri mereka itu meningkat sehingga komunikasi akan berjalan dengan baik dan suasana jadi lebih cair. Terus berikutnya berikan pertanyaan yang bersifat terbuka kepada lawan bicara kalian. Kayak hobi, terus apa yang mereka sukain, terus gimana kehidupan mereka dan lain sebagainya. Nah, terus usahakan untuk mengetahui kehidupan dari lawan bicara kalian tuh secara detail, karena agar kalian tuh mungkin dapat memberikan pandangan baru tentang diri dan tujuan hidup mereka. Terus selanjutnya gunakan bahasa tubuh kalian ketika sedang bicara. Nah, misalkan dengan menggunakan gerakan tangan, mengeluarkan ekspresi wajah dan lain sebagainya. Sebisa mungkin cobalah untuk mengetahui perasaan lawan bicara kalian ketika berkomunikasi dengan cara mengamati gerak tubuh dan intonasi suara mereka. Karena teknik ini akan memberikan kalian kesempatan yang lebih besar untuk menyesuaikan kata-kata, bahasa tubuh dan body language dan nada suara serta respon yang kalian berikan akan bermakna lebih positif. Selanjutnya coba untuk sanjung dan pujilah mereka, serta tunjukkan rasa kagum kalian akan kepribadian mereka. Berikan juga alasan kenapa kalian menyukai dan mengagumi mereka. Dengan hal tersebut, lawan bicara kalian akan lebih terbuka dengan kalian. Terus selanjutnya, dengarkan semua yang mereka katakan dengan baik dan penuh perhatian, serta usahain selalu fokus terhadap apa yang mereka bicarakan, dan responlah pertanyaan mereka dengan baik. Dengan hal ini, kalian itu menunjukkan bahwa kalian memang mendengarkan apa yang mereka bicarakan, sehingga mereka adalah kayak bagian dari komunikasi itu juga. Terus selanjutnya coba berikan tatapan yang kuat kepada mereka untuk menunjukkan bahwa kalian bukan hanya sebagai pendengar saja, melainkan kalian juga mengerti dan paham apa yang dibicarakan. Kalau ini dilakukan dengan baik, mereka juga secara alami akan lebih memperhatikan apa yang kalian bicarakan. Terus selanjutnya cobalah buka diri kalian seterbuka mungkin agar kalian mendapatkan kepercayaan dari mereka. Ceritakan kejadian menarik yang kalian alami, bagaimana kehidupan kalian dan sebagainya. Tapi jangan terlalu berlebihan sehingga menganggap cerita mereka tidak penting. Biarkan mereka mengetahui lebih jauh tentang diri kamu seiring berjalannya komunikasi tersebut. Terus selanjutnya jangan gunakan kata-kata aku dan saya, karena hal itu hanya akan memberikan kesan bahwa hanya kalianlah yang hanya didengar. Sebaiknya ketika berkomunikasi gunakanlah kata kita atau kami untuk menciptakan hubungan layaknya keluarga dan berada pada pihak atau sisi yang sama dengan lawan bicara. Terus selanjutnya coba untuk tersenyum kepada mereka agar komunikasi yang sedang berlangsung tidak terjadi ketegangan antara kalian dengan mereka. Pada saat tersenyum, kamu sebenarnya telah menunjukkan bahwa kamu itu siap berkomunikasi dengan mereka, serta menganggap berkomunikasi dengan mereka adalah sebuah kebahagiaan. Selanjutnya coba berikan saran yang bermanfaat kepada lawan bicara kamu, seperti tempat apa yang enak buat ngobrol, terus makanan apa yang enak di tempat itu, dan lain sebagainya.
Karena ketika kalian memberikan saran atau ide yang menarik perhatian mereka, maka secara tidak langsung kalian telah memberikan kesan kepada mereka bahwa kalian memiliki banyak pengetahuan. Jadi ketika mereka membutuhkan sesuatu, maka mereka akan menghubungi kamu. Terus yang selanjutnya, coba berikan mereka motivasi. Karena ketika kalian sedang berkomunikasi dengan orang yang lebih muda dari kamu atau kehidupannya lebih sulit dari kalian, karena biasanya mereka akan menganggap kamu lebih baik dari mereka. Untuk itu motivasi yang kalian berikan mungkin saja akan menggugah semangat mereka agar bekerja lebih giat dan menjalani hidup dengan lebih semangat. Yakinilah mereka bahwa mereka pasti mampu menghadapi setiap masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka akan menjadikan kalian itu sebagai teman kalian. Nah ini nih yang penting nih, pede. Karena ketika kalian sedang berkomunikasi dengan orang lain dengan cara menunjukkan suara dan bahasa tubuh yang lebih bersemangat dan lebih berenergi positif, tapi jangan juga terlalu berlebihan sehingga peran mereka sebagai lawan bicara menjadi tidak terlihat. Apapun yang terlihat berlebihan, efeknya tidak akan bagus dan itu bakal berakibat kepada diri kita sendiri. Terus selanjutnya, coba panggillah mereka dengan sopan seperti menyebutkan nama mereka dengan baik, atau misalkan dengan menyebutkan panggilan mereka dengan kayak bro, guys, boss, dan lain sebagainya. Karena ketika kalian memanggil mereka dengan baik, mereka akan menganggap bahwa kalian sudah menjadi teman mereka. Jangan pernah memanggil lawan bicara dengan kata-kata yang kurang sopan dan tidak enak didengar. Terus selanjutnya, coba ajak mereka menjalin hubungan yang lebih erat dengan cara misalnya ngajak mereka makan di luar, ngajak jalan-jalan, atau mungkin ngajak main ke rumah kalian. Dan karena cara itu, meskipun mereka menolak tawaran kalian, mereka akan merasa tersanjung dengan apa yang kalian tawarkan. Serta di sisi lain, mereka akan menganggap bahwa kalian memiliki keberanian menjalin persahabatan dengan baik kepada siapa saja. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat dipenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Kita dapat mengatakan bahwa itu umumnya melibatkan pengiriman. Orang yang melalui proses komunikasi dengan mengirim pesan, receiver yang kepadanya siapa pesan tersebut akan disiapkan. Ilmu komunikasi yang efektif, karakteristik, keterampilan, makna, dan hambatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kemampuan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang secara efektif adalah seni serta keterampilan yang dikembangkan setelah latihan dan pengalaman berkelanjutan. Serangkaian keterampilan yang telah ditentukan sebelum diperlukan untuk proses komunikasi yang dipengaruhi adalah sebagai berikut. Ketaatan seorang harus memiliki keterampilan mengamati yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan informasi. Kejelasan dan singkat. Pesan harus disusun dengan kata-kata sederhana dan harus jelas dan tepat untuk mendapatkan dampak yang diinginkan pada penerima, mendengarkan dan memahami. Keterampilan paling penting dalam diri seorang adalah dia harus menjadikan pendengar yang baik, waspada, dan sabar. Dia harus mampu memahami dan menafsirkan pesan yang baik. Kecerdasan emosional, seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. Septepeken. Selain itu, dia harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri, kemampuan untuk mencapai tujuan komunikasi. Percaya diri menjadi salah satu keterampilan komunikasi yang penting. Kepercayaan diri mengatakan kelayakan pesan yang disampaikan. Responsiveness, menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai kepercayaan, pendapat, dan ide penerimaan adalah inti dari komunikasi yang efektif. Kemampuan komunikasi nonverbal untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, pengirim harus melibatkan komunikasi sarana nonverbal. Ini termasuk gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur, dan tubuh lain-lain. Pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga merupakan keterampilan
Anda perlu memiliki media yang sesuai dengan situasi, prioritas, pesan, sudut pendengar, penerima. Memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif selalu merupakan proses dua arah. Seorang harus menerima dan juga memberikan umpan yang baik untuk mendapatkan perspektif orang lain juga. Selanjutnya, sonifikasi komunikasi efektif dalam bisnis. Anda pasti bertanya, apa sih peran komunikasi efektif dalam bisnis? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pahami penting komunikasi bisnis efektif berikut ini. Manajemen karyawan. Komunikasi yang efektif memastikan disiplin diri dan manajemen yang efisien karena karyawan didengar oleh manajemen puncak. Membangun tim. Orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama, sehingga komunikasi yang efektif meningkatkan moral seluruh tim. Pertumbuhan organisasi ini memastikan pengambilan keputusan yang baik, mengantisipasi hubungan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Semua ini mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Bangun hubungan yang kuat. Interaksi sering kali menyederhanakan banyak hal. Mereka secara prospektif positif motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan melahirkan hubungan jangka panjang. Pastikan transparansi berkembang. Komunikasi yang efektif dianggap sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan memastikan berbagai informasi yang lengkap. Memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan bebas untuk berbagi dan mengeksplorasikan sisi efektif dan inovasi mereka. Hambatan yang melibatkan kata-kata memainkan peran penting dalam proses komunikasi. Setiap gangguan atau gangguan dalam secara pesan disajikan dapat menyebabkan informasi sebagai berikut. Bahasa ini adalah komunikasi. Jika pengirim menggunakan istilah teknis secara berlebihan, penerima kesulitan untuk memahami pesan dan jelas. Ambiguitas, penggunaan abstrak yang berlebihan. Meskipun pesan disajikan dalam konteks yang tidak ada realitas dan tidak jelas, yang melibatkan banyak pengertian. Pesan tidak terintegrasi, kata-kata tidak diatur secara sistematik untuk membentuk pesan yang kuat. Kelebihan informasi efektif komunikasi berikut ketika seorang terus berbicara untuk waktu yang lama. Tempatan fisik, jarak fisik. Ketika orang berkomunikasi dalam jarak jauh, mereka kehilangan aspek komunikasi nonverbal karena gerak dan eksperimen penerima tidak dapat ditafsirkan. Kebisingan, lingkungan atau sistemnya komunikasi terdengar melibatkan kebisingan yang tidak diinginkan yang mengganggu proses komunikasi sehingga tidak efisien. Hambatan psikologis. Salah satu hambatan paling umum untuk komunikasi yang efektif adalah catatan fisik orang yang terlibat. Mungkin sekian itu dari penjelasan dari saya, komunikasi yang efektif. Baik, terima kasih buat teman-teman sekalian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.